Salam sejahtera Bapak Ibu, kita masuk pada perenungan firman Tuhan dalam persekutuan doa umum sore ini. Bacaan kita saya ambil dari Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca apa yang dituliskan Rasul Paulus pada jemaat di Galatia tentang percaya pada kasih karunia Kristus dan mencoba untuk menghentikan hidup dengan hukum Taurat adalah sebuah hal yang penting dalam kisah pelayanan Rasul Paulus. Ada tiga cara untuk hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hidup dengan cara menolak Tuhan dan menolak hukumnya. Yang kedua, cara hidup yang kedua adalah menerima hukum Allah dan melakukan hukum Allah untuk mendapatkan keselamatan. Dan yang ketiga, dengan cara menerima Injil, kasih karunia Allah. Ini tiga hal yang berbeda. Jadi, cara hidup di hadapan Allah bukan hanya dua. Bukan hanya menolak hukum Allah atau melakukan hukum Allah dengan kesalehan dan percaya bahwa melakukan hukum Allah akan mendapatkan keselamatan. Tetapi ada tiga. Kalau kita membaca apa yang dituliskan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus memilih yang ketiga. Hal yang ketiga adalah percaya pada kasih karunia Allah dan kematian Kristus adalah kasih karunia itu. Dengan mengatakan bahwa kalau aku percaya pada hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang menarik. Kita disadarkan, kita diingatkan bahwa kekristenan menjadi sebuah iman yang bukan melakukan hukum untuk mendapatkan keselamatan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dengan hukum Taurat kita mendapatkan keselamatan, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana banyak orang di tengah dunia ini berjuang untuk hidup dalam kesalehan-kesalehan agar mendapatkan keselamatan. Dan itu tanpa disadari juga terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kehidupan yang dijalani hanya dengan kesalehan-kesalehan. Menjadi seorang Kristen yang saleh. Lalu semua itu didasari supaya aku masuk surga. Supaya aku selamat. Dan itu tanpa disadari oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Bapak Ibu, kita perlu belajar melihat apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ada seorang petani wortel, ini sebuah ilustrasi. Ada seorang petani wortel, dia berhasil di dalam pertaniannya dan menghasilkan wortel-wortel raksasa, wortel-wortel yang besar ukurannya. Lalu orang ini membawa hasil pertaniannya itu, wortel-wortel raksasa itu kepada raja. Dia mempersembahkan hasil pertaniannya kepada raja. Dia bawa kepada raja, dia bertemu dengan raja di istana, lalu menyerahkan wortel raksasa hasil taninya itu. Lalu raja itu memuji.
rakyatnya yang luar biasa ini, seorang petani yang berhasil. Dan ketika dia mempersembahkan wortel-wortel raksasa kepada raja itu, mendapat hadiah yaitu dengan mendapatkan sebidang tanah untuk mengembangkan pertaniannya. Lalu orang ini berterima kasih pada raja. Tapi kemudian Bapak Ibu ada orang yang mengetahui kabar itu dan berpikir, orang itu memberi wortel saja mendapatkan tanah. Lalu ada orang lain, seorang peternak kuda, dia memberikan kudanya pada raja, dia berpikir dia akan mendapatkan lebih dari orang yang pertama, petani wortel itu. Dia membawa kuda yang terbaik, diserahkan pada raja dan dia berkata, ini untuk raja, ini hasil ternak kuda saya yang terbaik. Dan kemudian raja menerima kuda itu dan berterima kasih. Tetapi raja tidak memberikan imbalan apapun. Dan pemilik kuda itu gelisah. Kok aku nggak dapat apa-apa? Lalu Bapak Ibu kita lihat bahwa ketika seorang yang memberikan kuda itu gelisah karena dia bingung begitu, kok dia nggak dapat imbalan apa-apa. Lalu sang raja itu tahu. Sang raja itu tahu apa yang diinginkan sebenarnya oleh pemilik kuda ini. Lalu sang raja itu berkata, aku akan menjelaskan apa bedanya kamu dan petani wortel yang kemarin datang kepadaku. Tukang kebun itu memberikan wortel untukku, tetapi kamu memberi kuda ini untuk dirimu sendiri. Ini sebuah ilustrasi saja. Ada yang berbeda antara petani wortel dan pemilik kuda. Petani wortel adalah orang yang sungguh-sungguh memberikan wortel itu untuk raja. Tetapi orang yang memberikan kuda ini berbeda. Dia memberikan kepada raja, sebenarnya dia memberi untuk dirinya sendiri. Dia mengharap imbalan. Berbeda dengan petani wortel yang tidak mengharap imbalan dari raja. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, mengikut Kristus, di dalam kehidupan kita, percaya kepada Kristus, kita juga diingatkan bahwa kehidupan iman Kristen adalah hidup oleh kasih karunia. Jadi, tidak lagi ada imbalan yang kita pikirkan. Petani wortel, dia tidak berpikir sedikit pun tentang imbalan. Dia memberi wortel itu dalam kasihnya kepada sang raja. Berbeda dengan pemilik kuda yang memberikan kudanya, dia berharap sebuah imbalan. Dan itulah perbedaan yang prinsip dari Injil dan hukum Taurat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dalam surat Galatia dengan tegas mengatakan, kalau aku masih percaya ada keselamatan dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Hukum Taurat itu baik. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kalau kita percaya oleh hukum Taurat kita diselamatkan, sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita masih percaya kita diselamatkan oleh kesalehan-kesalehan kita, maka kita menganggap kematian Kristus adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, kita perlu kembali pada hakikat dasar kekristenan, yaitu hakikat kasih karunia Allah. Kalau kasih karunia Allah yang kita miliki, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam kasih karunia itu. Kita melakukannya bukan untuk imbalan, tetapi karena kita kasih kepada Allah yang lebih dulu kasih kepada kita. Keselamatan sudah menjadi milik kita. Maka kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Kita sudah diberi oleh Allah lebih dulu sebelum kita memberi. Kasih karunia Allah sudah nyata di dalam salib Kristus. Amin.